Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua. Oke, bagaimana kabarnya? Baik-baik semua. Ya, Bapak harap kalian semua tetap sehat, sehingga bisa mengikuti pelajaran selama pandemi ini dengan baik dan tetap semangat untuk belajar. Oke, hari ini kita masuk ke materi gambar teknik otomotif untuk pertemuan yang kedua. Setelah minggu kemarin Bapak sudah memberikan modul dan pengenalan tentang gambar teknik otomotif. Oke, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang apa itu gambar teknik otomotif, kemudian apa saja sih standar-standarnya, baik standar penulisannya, standar kertasnya, dan lain-lain, yang akan Bapak jelaskan dalam PowerPoint berikut ini. Oke, nah, kita akan jelaskan gambar teknik otomotif secara PowerPoint ya. Fungsi dari gambar teknik ya, jadi gambar teknik otomotif. Nah, berarti kita akan menjelaskan apa itu gambar teknik ya. Jadi gambar teknik itu adalah media untuk menyampaikan informasi atau bahasa teknik ya. Jadi gambar teknik itu adalah bahasa teknik yang universal, di mana dengan media gambar kita bisa menyampaikan informasi walaupun kita mempunyai berbeda-beda bahasa. Jadi ketika kita kasih gambar misalnya kubus, ya orang pasti sama itu nyebutnya kotak atau box. Tapi ketika dijadikan bendanya ya pasti sama, hasilnya seperti itu. Nah, itulah gambar. Jadi yang pertama fungsinya adalah untuk menyampaikan informasi secara teknik ya, secara teknisnya mau seperti apa. Yang kedua, berfungsi untuk pengawetan dan penyimpanan data teknis ya. Jadi gambar teknik itu adalah blueprintnya atau data teknis suatu benda-benda atau bangunan bisa, terus komponen-komponen mekanis bisa. Nah, itu semuanya awalnya pasti dari gambar. Nah, gambar itu punya data-data teknis seperti ukuran-ukuran ya. Contoh kalau di mobil itu misalnya bentuk dari mobil Avanza itu ada data teknisnya, panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, itu ada data teknisnya dan semuanya terekam di gambar ya. Nah, gambar teknik inilah yang disimpan data teknisnya, yang kadang-kadang bahkan sebagian besar gambar ini adalah salah satu informasi rahasia yang tidak boleh semua orang tahu secara teknisnya gitu ya. Mungkin kita bisa lihat bentuknya sama, tapi kalau data teknisnya beda, nanti hasil akhirnya pasti akan beda. Yang ketiga adalah fungsi gambar teknik itu adalah untuk penuangan gagasan dan pengembangan. Jadi gambar teknik itu adalah penuangan atau ide-ide yang ada dari teknisinya atau dari desainernya yang dituangkan dalam bentuk gambar. Semuanya pasti dituangkan dalam bentuk gambar. Ide-ide ini dikembangkan dalam bentuk gambar supaya bisa idenya itu disampaikan dan dinyatakan bisa untuk diwujudkan. Nah, itu semuanya terekam di analisis di gambar teknik. Selain itu, gambar teknik juga bisa sebagai dasar untuk pengembangan berikutnya. Misalnya Avanza generasi pertama gitu kan, bentuknya seperti itu. Oh ya udah, kita ambil wheelbase atau lebarnya sama dengan seperti yang dulu.
Nah, blueprint gambar Avanza generasi 1 itu dikembangkan jadi generasi 2, jadi generasi 3, dan seterusnya. Sampai detail ke per komponennya. Jadi, gambar ini juga sebagai media untuk pengembangan atau riset ke depannya. Jadi, ini biasanya gambar ada di bagian Research and Development. Oke, itu adalah fungsi dari gambar teknik. Untuk standarnya, gambar teknik itu sendiri sebenarnya awalnya ada standar dari Jepang, standar dari Jerman, standar dari Belanda, standar Indonesia, bahkan ada standar dari Amerika, ya. Nah, kemudian disamakanlah standar-standar itu dalam standar ISO, yaitu International Standard Organization. Ya. Dibuatnya standar ISO ini tujuannya adalah untuk memudahkan perdagangan nasional maupun internasional supaya bahasanya sama. Oh, misalnya bentuknya kayak segitiga terus ada garis ke atas. Ini menunjukkan kekasaran bendanya sekian gitu ya. Nah, itu adalah kode-kode atau standar-standar yang ada di ISO. Ya, atau bentuk-bentuk garis itu distandarkan dalam ISO gitu ya. Atau standar proyeksi ditentukan juga dalam standar ISO. Ya, ada proyeksi Amerika, ada proyeksi Eropa, atau istilahnya kuadran 1 dan kuadran ketiga. Kemudian tujuan berikutnya dari standar ISO adalah memudahkan komunikasi teknik. Ya, jadi ketika standarnya sama, otomatis komunikasinya akan lebih mudah karena bahasanya sama, bahasa tekniknya sama. Ketiga, bagi negara-negara berkembang dapat memberi petunjuk-petunjuk praktis pada persoalan khusus dalam bidang teknis, ya. Jadi ini juga menjadi ilmu baru untuk negara-negara berkembang. Nah, itulah tujuannya dibuat standar ISO pada gambar teknik. Nah, untuk di bidang otomotif sendiri sebenarnya karena kalian adalah nanti larinya ke teknisi, sebenarnya yang penting kemampuan yang harus kamu dapat dari pelajaran gambar teknik otomotif adalah satu, kamu bisa membaca gambar teknis, ya, bisa membaca gambar teknis, bisa paham, oh ini bentuk 3 dimensi benda ini, oh ini menunjukkan ukuran ini, oh ini membaca ukuran seperti ini, ya. Dimana kalau kamu melihat di buku manual pasti ada gambar-gambarnya, ya. Gambarnya itu bersifat teknis juga, ya. Misalnya kamu melepas ban, maka di situ pasti ada gambarnya, tekanannya berapa, momennya berapa, penunjukan gambarnya dengan tanda panahnya, dengan kode ukurannya itu sudah distandarkan dalam gambar teknik. Jadi intinya kamu belajar gambar teknik satu, bisa memahami arti gambar teknik. Kedua, kalau memang nanti kamu bisa menjadi seorang builder atau seorang modifikator, kamu bisa membuat sketsa gambar awalnya bisa diarahkan menjadi teknis, sehingga dari sketsa kamu bisa menjadi bentuk yang seperti diinginkan secara teknisnya, sampai ke ukurannya, sampai pemilihan bahannya. Ya, jadi kenapa sih kok masih belajar gambar? Ya, karena kamu pasti akan melihat gambar teknis di manual book, makanya kamu pasti belajar gambar teknik. Belum lagi yang berhubungan dengan wiring, ya, atau sistem kelistrikan, pasti ada gambar-gambarnya, dan itu sudah ada standarnya untuk standar gambar elektronika, sistem wiringnya, ya. Oke, untuk alat-alat gambar teknik, ya, karena kamu sifatnya belajarnya dasar, yang pertama adalah membutuhkan kertas gambar, ya. Nanti ini yang kita pakai kertas gambarnya adalah ukuran A3, ya, ukuran A3. A3 ukurannya berapa? Nah, A3 itu ukurannya adalah
297 mm lebarnya, panjangnya 420 mm. Ini ukuran kertas gambarnya keseluruhan. Dan ini adalah untuk sisi kiri dikurangi 20 mm, sisi C, sisi konstannya dikurangi 10 mm. Ini adalah untuk nanti media gambar. Nanti bentuknya seperti apa, nanti kita lihat. Ya. Sedangkan ukuran kertas gambar itu awalnya dari A0. A0 itu lebar 841 mm, panjangnya 1189 mm. Nah, nanti dari A0 ini panjangnya dibagi 2, dapatnya 594. Terus A2, ya kan? A2 yang tadinya panjang 841, ya, panjangnya dibagi 2 lagi, jadi 420 mm kali 594 gitu ya. Ini tadinya lebar jadi panjang, jadi pokoknya kertas bagian panjangnya ditekuk dibagi 2, itu nanti jadi ukuran terkecil berikutnya. Intinya sih seperti itu ya. Oke. Nah, yang berikutnya pensil. Ya, yang kita pakai cukup pensil saja. Yang kita pakai adalah pensil 2B dan 2H. Ya, pensil B dan pensil H. Kenapa kita pilih pensil itu? B untuk membuat garis tebal. Itu kalau B itu black, jadi lebih hitam dan lebih lunak. Ya. Nah, ini biasanya untuk garis tebal. Dan H, 2H itu lebih keras, hard ya. Jadi untuk garis yang tipis. Nah, kita tidak perlu menggunakan pena atau rapido karena ya nyari kertas kalkirnya sudah susah ya, atau kertas minyaknya itu sudah susah. Dan pena dan rapido cukup mahal untuk kalian. Oke, jadi cukup pensil. Jadi kalian minimal sudah bisa menggambar sketsa dan gambar teknisnya. Kemudian yang ketiga, jangka dan kelengkapannya. Nah, jangka ini adalah untuk membuat lingkaran, basicnya, dasarnya. Tetapi fungsi jangka juga bisa untuk kayak membagi garis, membuat sudut, membuat gambar-gambar geometris, itu menggunakan jangka. Ya. Jadi fungsi jangka tidak hanya membuat lingkaran, tapi juga fungsinya juga untuk membagi garis dan membentuk bidang-bidang gambar geometris. Terus mistar atau penggaris yang kita pakai adalah penggaris segitiga yang ukuran 12. Ya, yang rada besar ya, 12. Tujuannya karena kita gambar di kertas A3, maka butuh mistar segitiga yang lebih besar. Kemudian macam-macam mal. Nah, ini option atau tambahan. Mal itu ada mal lengkung, ada mal huruf, ada mal lingkaran, ya. Fungsinya adalah untuk membantu dalam kamu ketika menggambar garis-garis yang tidak lurus. Ya, yang tidak lurus. Dan mempermudah untuk pengerjaan. Contoh untuk membuat gambar lingkaran kecil kan kalau pakai jangka susah. Ya, yang ukuran di bawah 5 mm itu susah, atau di bawah 10 mm itu susah. Maka kita bisa menggunakan mal lingkaran. Terus papan gambar atau meja gambar, ini berarti alas untuk media gambarnya. Jadi kamu kalau untuk gambar pastikan menggunakan meja yang benar-benar rata. Ya, kalau paling bagus ya berarti dialasi oleh seperti kaca gitu. Yang penting halus, tidak gerinjel, sehingga ketika kamu menarik garis lebih halus. Kemudian penghapus, ya, untuk menghapus kalau terjadi harus mengkoreksi garis. Dan mesin gambar. Nah, kalau mesin gambar ini nggak perlu ya. Nah, ini mesin gambar udah langka nih, barangnya udah nggak ada kalau sekarang. Nah, itu biasanya untuk dipakai tahun 90-an, di mana masa-masa sebelum AutoCAD atau CAD-CAM berkembang saat ini. Kalau sekarang untuk menggambar biasanya sudah menggunakan computerized ya, ada. Jadi pakai aplikasi. Keuntungannya
kamu bisa menggambar seluas apapun, sebesar apapun. Kalau kamu menggunakan mesin gambar atau meja gambar, maka terbatas menggambarnya, ya, paling hanya sebesar kertas A0. Nah, kalau mau bikin besar lagi, ya butuh kertas gambar yang lebih banyak. Nah, itu ya. Nah, ini alat-alat pada gambar teknik. Nah, itu yang kamu ingat nanti. Yang perlu diperlukan untuk menggambar ini adalah satu kertas gambar A3, pensil 2B dan 2H, jangka, mistar segitiga sepasang, ya, yang sama sisi, dan satunya lagi segitiga siku-siku, terus yang nomor 12 ya. Tambahannya mal, kalau dibutuhkan silakan penghapus dan meja gambar. Oke, lanjut. Nah, ini tadi penjelasan yang ini ya. Ukuran kertas tadi ya, ini A3 yang kita pakai. Lebar 297 mm, panjangnya 420 mm. Sisi kiri itu 20 mm, sisi C 10 mm. Jadi maksudnya seperti ini. Nah, ini adalah meja gambarnya nih yang paling luar ya. Terus ini adalah kertas gambarnya nih hasilnya nih, nanti A3 nih. Nah, yang dikatakan sisi kiri itu yang ini. Jadi ini kertas gambar. Nah, media gambar itu adalah ini. Ini adalah garis batasnya. Jadi bingkainya. Ini kita buat garis dulu nih bingkainya. Di mana untuk sisi kiri jaraknya dari kertas terluar ke dalam ini adalah 20 mm. Nah, untuk sisi C itu yang ini ya. Ini kayak C terbalik ya. Nah, ini sisi C nih. Nah, sisi C ini 10, 10, 10 jaraknya ya. Itu adalah, nah ini untuk menentukan ruang gambar ya. Ini bingkainya. Jadi kamu menggambar semua di dalam sini. Ya. Kenapa di sini lebih lebar 20? Nah, karena di sini biasanya kalau gambarnya banyak, bagian kiri ini adalah bagian tempat menjepit kertas gitu ya. Oke. Nah, ini untuk media gambarnya. Terus di kertas gambar itu ada yang namanya etiket atau kepala gambar. Nah, ini ada ukuran-ukurannya. Ya. Ini ukurannya sepanjang seluruhan itu 180 mm. Nah, terus bagian bawah tingginya ini 25. Jadi ini 10 dan 15. Ini 50. Ya. Ini 16, ya, ini 50. Oke, ini panjang atas 30, 40, 64 ya. Nah, ini adalah lambang proyeksi. Kemudian di sini skala. Nanti kita gambarnya mau pakai skala ukuran berapa? Apakah skala diperbesar atau skala diperkecil? Atau skala 1:1 ya. Gambarnya. Terus satuan ukuran. Ukurannya pakai apa? Metrik atau inci. Terus tanggal, ini tanggal kamu menggambar. Digambar, ini nama kamu ya, ini nama yang desain itu siapa. Ini kelas, kalau biasanya kalau di kantor disebutnya departemen di sininya ya, bukan kelas. Terus diperiksa, ini adalah yang memeriksa pekerjaan kamu. Siapa orangnya? Nah, ini kalau keterangan biasanya misalnya QC-nya. Oh, ini oke, atau ditandatangan sudah diperiksa oke. Terus nomor 7 ini adalah gambar keberapa. Kalau misalnya dia adalah gambar sistem. Ini A4 berarti ini ukuran kertas gambar, berarti di sini kamu nanti tulisnya A3. Nah, di sini biasanya ada judul gambar. Di sini biasanya ada judul gambar. Nah, biasanya tambahan juga di sini kalau mau pakai kode gambar di sini, gitu ya. Ini kode gambarnya, bisa kode gambarnya apa, judul gambarnya apa. Ini gambarnya nomor berapa, gitu ya. Nah, ini disebut dengan etiket atau kepala gambar. Nah, kalau etiket ini kalau kertas A3 pasangnya di sini nih. Nih di pojok kanan bawah. Ya, pojok kanan bawah ruang gambar. Kalau A4, nah berarti nanti posisinya di sini karena 180 ya, posisinya di sini ya.
Jadi gambarnya bentuknya berdiri kalau A4 kertas gambarnya. Oke. Nah, lanjut untuk huruf dan angka. Ini huruf dan angka, bentuk penulisan standar seperti ini. Ya, kamu harus belajar menulis secara teknis, ya. Atau kalau nggak bisa harus pakai mal. Nah, ini standar ukurannya, ya. Tinggi huruf besar, tinggi huruf kecil. Jadi kalau misalnya tinggi hurufnya pakainya huruf besar 3,5, berarti huruf kecilnya tingginya 2,5, gitu ya. Terus di sini ada jarak antar huruf berapa mili. Nah, tapi itu semua juga tidak menjadi patokan. Kalau kayak untuk jarak huruf atau jarak minimum antar garis, itu disesuaikan dengan efek visual, gitu ya. Tapi kalau tinggi huruf biasanya distandarkan. Nah, biar nggak ribet, biasanya pakai mal huruf. Misalnya pakai 2,5, tinggi 3,5. Nah, udah kita tinggal nyetak aja pakai mal huruf. Oke. Terus, nah ini tugas nanti pertama yang akan kita lakukan, yaitu membuat gambar jenis-jenis garis. Nah, jadi jenis-jenis garis itu ada garis tebal kontinu, ada garis tipis, garis kontinu bebas, garis gores tebal, garis gores tipis, terus garis bergores tipis, terus garis bergores tipis dengan ujung ditebalkan. Nah, ini udah distandarkan secara ISO. Fungsinya di sini ada masing-masing, ya. Nah, nanti kamu akan terbiasa dengan sendirinya ketika kamu sudah mulai sering menggambar. Nah, jadi yang perlu dipahami nanti jenis-jenis garis ini. Ketika kamu membaca gambar, oh ini gambar potongan ini. Oh, ini gambar bagian dalamnya tuh seperti ini. Jadi, kamu bisa membaca gambarnya. Ya, dasarnya sebenarnya itu. Kamu bisa membaca gambar teknisnya yang ada pada manual book. Oke? Nah, itu untuk penjelasan basic dari gambar teknik otomotif. Ya, kita lanjut untuk materi yang tugas pertamanya, yaitu membuat jenis-jenis garis. Yuk kita lihat. Oke, gimana tadi materinya? Penjelasannya sudah cukup paham? Oke, kalau kurang paham nanti boleh ditanyakan langsung ke Bapak di nomor WA yang sudah Bapak cantumkan di Google Classroom. Oke, kembali ke materi, yaitu untuk materi yang pertama adalah kalian membiasakan menggambar dengan alat-alat gambar teknik dasarnya ya. Nah, apa saja yang dibutuhkan untuk gambar teknik yang pertama ini adalah sebagai berikut. Oke, ini adalah kertas gambar yang sudah Bapak siapkan. Ini ukurannya kertas gambar A3 ya, gambar A3. Terus alat gambar yang diperlukan yang pertama ini penggaris segitiga sepasang, ini yang nomor 12 ya. Ini ada yang segitiga sama sisi ya, yang sudutnya 45 ya, sudutnya 45 90. Kemudian yang ini segitiga dengan sudut 90, terus 60 dan 30 derajat. Oke, ini bisa kalian beli di toko buku ya. Terus yang berikutnya pensil 2B dan 2H ya. Nah, ini pensil ya, ini pensil 2H ya. Terus ada pensil 2B ya, dimana fungsinya masing-masing. Kalau 2H ini untuk untuk garis tipis ya, sedangkan yang 2B untuk garis tebal. Kemudian penghapus ya, terus jangka ya,
kalau yang bagus mereknya Bova. Nah, tapi kalau untuk kalian belajar cukup pakai jangka ya, yang murah aja lah, nggak usah mahal-mahal. Kemudian alat bantu penggaris sini, kalau bapak ini ada, ini warisan dari zaman sekolah dulu ya. Ada mal lingkar, mal segitiga, ada busurnya ya, terus ada untuk ukur jaraknya ya. Ini dari rotring, atau kalian butuh mal ya. Jadi kalau mau butuh mal, ini ada mal lingkaran. Jadi kalau dengan mal yang lingkaran ini kita bisa membuat lingkaran kecil tuh dengan mudah, karena kalau dengan jangka susah. Oke, terus perlu juga kain lap kalau yang tangannya suka berkeringat, biar nanti gambar itu tetap bersih ya, kertas gambar tetap bersih. Oke, tugas yang pertama adalah kalian membuat seperti ini awalnya ya. Satu, ini garis tepinya ya. Nah, ini yang jarak ini 20 ya. Ini jarak ini 20. Terus ini jarak yang C ya, ini C itu ini ya. Nih jarak C ini jarak garis tepinya jaraknya 10 10 ya. Ini untuk standar kertas A3. Terus kalian buat ini etiket ya. Ya, buat etiket. Ini panjang dan keseluruhannya dari sini ke sini ya. Ini 180 mm. Ini tingginya 25, bawahnya 10, ini 15 mm. Ya. Terus ini jaraknya ini 30, terus ini 40, ini 64. Terus ini jarak dari sini yang bawahnya 50. Terus untuk yang ujung sini adalah 16 mm. Oke. Nah, untuk penulisannya ya, ini ada gambar lambang proyeksi. Ini ditulis skala, satuan, tanggal. Skala 1:1, terus satuan metrik. Digambar ini nama kalian siapa ya. Terus ini kelas, ini diperiksa, yang periksa ini siapa, terus keterangan, ini nomornya, dan ini adalah ukuran kertas, dan ini adalah judul gambar. Oke, setelah kalian membuat kepala gambar atau etiket ya, kemudian lanjutkan membuat kotak persegi ya. Ini ukurannya, oke. Ini ukurannya 70 kali 70. Terus jarak antar kotaknya 20 mm ya. Terus dibuat 8 kotak. Oke. Nah, kalian atur gambarnya proporsional sehingga muat 8 kotak dan dilihat secara visual enak ya, dilihatnya enak. Oke. Pastikan kalian kalau membuat gambar itu serapi mungkin dan bersih. Terus ya, pertemuan antar garis ini ya. Ini pertemuan antar garis ya, seperti ini pertemuan antar garis. Ini ya. Seperti ini ya. Terus ini itu pertemuan antar garisnya harus pas, jangan sampai berlebih atau nggak ketemu. Nah, itu kalau seperti itu nanti gambarnya dinilai sudah kurang ya. Jadi intinya buat serapih mungkin pertemuan antar garis, terus proporsional, tebal dan tipis garis juga menyesuaikan. Oke, yuk kita mulai untuk gambar pertama, yaitu menggambar garis ya, sesuai materi yang terakhir kemarin disampaikan. Oke, untuk memulai menggambar pastikan semua alat dalam kondisi bersih. Ini fungsi alat, fungsi lap ini jadi untuk ngelap ya. Ini kan biasanya kalau kita habis garis, ini kan ada pensil yang gores penggarisnya ya. Nah, ini nanti jadi hitam. Ini kalau kena kertas, otomatis kertas akan kotor ya.
Terus kalau tangan yang sering keringat juga bisa menggunakan lap untuk membersihkan tangan dari keringat. Oke, untuk yang pertama kita akan membuat garis tebal ya. Ini garis tebal. Oh, tadi pensil 2 ini. Oh, ini. Garis tebal, ini jaraknya antar garis 5 mm. Oke. Nah, caranya gimana? Nah, seperti ini ya. Oke. Ini kan berarti tarikannya ke bawah ya. Nah, ini kita buat sikunya seperti ini. Nah, terus ini ya jaraknya. Kita luruskan dulu garisnya yang ini ya. Oke. Nah, ini penggaris yang ini satu kita fungsikan sebagai alasnya, sehingga ini kita bisa geser nih, naik turun. Tuh ya, tuh. Ya. Oke. Kayaknya ini kurang rata deh. Kita coba yang ini. Oke, hop. Nah, ini seperti ini. Kita luruskan dulu garisnya. Nah, terus ini pasin di angka 2. Bebas ya. Nah, ini penggarisnya ini ditahan. Ini nanti sebagai alas untuk relnya. Oke. Nah, ini kita mulai 5 mili. Set. Nah, pensil 2P. Lanjut lagi 5 mili. Oke, nah jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi ini salah satu penggunaan dua penggaris segitiga ini adalah satu ini bisa sebagai relnya, satu ini ya. Nah, kemudian kita akan membuat garis ini, garis tebal kontinu. Biasanya untuk garis tepi, benda yang terlihat itu pakai garis tebal. Terus kita akan membuat garis miring ya, garis arsir biasanya, berarti sudutnya 45 derajat. Oke, untuk buat sudut 45 derajat itu berarti, oke, berikutnya kita akan membuat sudut 45 derajat terus menggunakan garis kontinu tipis ya, garis kontinu tipis. Oke, nah ini metodenya bisa dua ya, bisa relnya yang kita buat sudut 45 derajat, berarti kita cari patokan untuk sudut 45 derajat, karena ini bentuknya sudah kubus berarti dia bisa seperti ini nih. Nah, ini kita lurusin ujung sini sama ujung sini, ini pasti sudutnya 45 derajat, tinggal ini jadi relnya yang kita buat 45 derajat. Nah, nanti kita tinggal tarik garis seperti ini ya. Nah, 45 derajat, set gitu ya. Atau dengan cara relnya posisinya 90 derajat seperti ini. Nah, ini kita luruskan posisi 90 derajat. Kemudian kita menggunakan penggaris segitiga yang sudut 90 derajat ini yang sama kaki. Nah, kita buat seperti ini. Nah, sama ya hasilnya tuh ya. Nah, ini tinggal nanti jaraknya ini kita ngikutin ini jarak ini. Oke, nah, tapi ini otomatis jaraknya akan berbeda ya.
jarak antar garisnya. Kalau yang kita ambil seperti ini, jarak antar garis pasti akan lebih dekat karena dia sudutnya lebih miring. Ya, tidak real 5 mili. Nah, kalau real 5 mili, otomatis kita buat relnya. Relnya yang kita buat jadi 90 derajat. Itu bedanya ya. Oke. Sekarang kita akan buat garis miringnya. Ini biasanya dipakai untuk garis arsir. Oke, kita tetapin relnya. Pokoknya posisi rel jangan sampai goyang. Kita buat jarak 5 mili. Tapi nanti aslinya itu arsir tergantung luas bidang ya. Yang paling jauh biasanya 5 mili. Kalau luas bidangnya kecil, maka jarak arsir juga diperkecil. Jadinya biasanya 2,5 mili. Oke, nah ini garis arsir ya, menggunakan garis tipis. Oke, lanjut berikutnya kita akan membuat garis strip ya, garis strip sama. Ini masih menggunakan pensil 2H, jaraknya tetap 5 mili ya. Ini kita patokan untuk relnya seperti ini. Oke, pastikan lurus ya relnya, karena kalau udah miring nanti hasilnya akan miring. Jadi kita luruskan dulu dengan bidang garis ya. Jadi ini penggaris yang ini dulu kita lurusin dengan bidang garis. Ini udah lurus, baru tempelin relnya sini, tok gitu ya, biasain seperti itu. Terus ini ditahan relnya ya. Pasin titik nolnya dulu biar sama nanti. Oke. Nah, kita buat gores strip. Oke. Nah, jaraknya itu 5-7 mili garisnya. Terus jarak antar gores antar stripnya itu 1-2 mili ya. Oke, nah ini garis strip. Oke, ini biasanya untuk apa? Menunjukkan bagian dalam yang tidak terlihat, contoh lubang gitu ya. Ini pakai garis strip. Oke, berikutnya kita akan membuat garis strip gores ya. Biasanya dipakai untuk garis sumbu. Oke, kita luruskan dulu biar dapat lurusnya. Terus kita tinggal buat ini bidang relnya. Oke ya, sama ya, 7-5 mili, tapi kasih gores dikit, terus tarik garis panjang, gores dikit,
panjang, gores sedikit, panjang, gores ya, bukan titik, panjangnya 1 mili. Cara ngepos, garisnya ya. Oke, ini garis tebal, garis arsir, garis tipis, garis strip-strip, garis strip gores ya, sama semua, jaraknya 5 mili. Oke, untuk berikutnya kita akan membuat garis tipis continue ya, garis tipis continue pakai 2H apa. Nah, kalau ini dia garisnya bebas ya. Nah, kita buat ini aja pakai 2H. Nah, biasa tarikan garis. Nah, ya. Kalau ini sebenarnya dia penggunanya tidak berjarak sih. Dia biasanya untuk bidang potong. Jadi tarikan garisnya bebas. Pokoknya garis continue. Nah, ini kayaknya yang paling enak nih bikin garis ini. Oke, nah ini sudah. Lanjut, berikutnya kita buat garis gores atau garis strip tebal. Kalau ini kan tadi pakai garis tipis, ini juga sama garis tipis. Nah, ini kita buat dengan garis tebal ya, garis tebal. Baru terakhir nanti kita membuat garis strip gores dengan ujungnya ditebalkan. Oke. Nah ya, berarti kita menggunakan 2B. Oke, ini untuk garis gores tebal. Lanjut, kita akan membuat garis strip gores tebal.
Oke. Nah, sudah. Terakhir kita akan membuat garis strip gores tapi ditebalkan ujungnya saja. Ya, ini biasanya untuk garis bidang potong. Oke, jadi ini pakai 2 pensil ya. Pensil 2B dan pensil 2H. Jadi 2B di ujungnya saja. Oke, sudah selesai. Oke. Nah, ini gambarnya sudah jadi ya. Jadi ada garis tebal, garis arsir, garis tipis, garis gores ya, atau garis strip tipis, strip gores tipis, terus garis tipis continue, garis tebal strip gores tebal, dan garis strip gores dengan tebal hanya di ujung aja. Nah, ini adalah jenis-jenis garis yang umumnya dipakai pada gambar teknik khususnya ya, atau di bidang otomotif juga. Oke. Nah, ini nanti tugasnya kalian membuat gambar seperti ini ya, membuat jenis-jenis garis sesuai standar ISO. Oke. Nah, ini Bapak sambil mengerjakan sambil membuat video. Kalau membuat garis-garisnya saja tadi hitungan waktunya sekitar 45 menit ya. Ini sambil megang ini video ya. Nah, kalau kamu mengerjainnya tekun, insya Allah 1 jam selesai. Yang penting niat kerjain. Oke. Nah, ini nanti kalian kerjakan. Nah, nanti dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Oke. Nah, itu materi gambar teknik hari ini. Ya, terima kasih sudah menonton video pelajaran gambar teknik otomotif yang pertama, yaitu membuat jenis-jenis garis. Bapak harap tugas yang diberikan dikerjakan dengan maksimal sehingga hasilnya juga akan maksimal. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.